Soliha, STP MTP, dosen program studi Teknologi Pangan, Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri, Institut Teknologi Kalimantan. Saat ini saya sedang melakukan penyusunan PDD UKT-PT yang sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang telah saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan, yang mana mata kuliah ini berada di semester gasal di semester 5 pada tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 4 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan, yaitu mata kuliah ini mengajarkan mengenai pengolahan, pengawetan pada makanan secara tradisional, baik secara modern juga, selama distribusi dan juga proses penyimpanannya. Pengolahan dasar akan diajarkan pada mata kuliah ini berdasarkan pengolahan panas, suhu rendah, dan juga metode pengawetan makanan. Selain itu juga, mahasiswa akan diajarkan untuk menghitung umur simpan produk pangan. Perkuliahan ini dapat dilakukan secara luring sebanyak 16 kali pertemuan, baik di dalam kelas dan juga di laboratorium. Perkuliahan mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan ini, mahasiswa dapat mengaksesnya lewat e-learning yang ada di Institut Teknologi Kalimantan dengan link kuliah.itk.ac.id, di mana penggunaan LMS ini mahasiswa dapat melakukan upload tugas kuliah, mengunduh RPS, serta dapat melakukan presensi, dan dapat mengunduh dan membaca materi perkuliahan yang ada di kelas dan juga di laboratorium. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah bersifat aktif, partisipatif, dan juga berdasarkan pengalaman hasil dari studi kasus yang dibuat di kelas. Metode pembelajaran yang pertama adalah ceramah interaktif, di mana ceramah ini untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terkait teknologi pengolahan pangan. Yang kedua adalah diskusi kelompok, di mana mahasiswa didorong untuk menyelesaikan kasus studi nyata yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Yang ketiga adalah praktikum, di mana praktikum ini memahami serta membuktikan konsep teori yang telah diajarkan di kelas, serta menambahkan skill kemampuan dasar mahasiswa untuk dapat praktik di dalam laboratorium. Capaian mata kuliah yang ada, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan prinsip pengolahan pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode pengolahan menggunakan suhu tinggi dan juga suhu rendah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode pengawetan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengukur umur simpan produk. Media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah modul praktikum dan juga RPS sebagai acuan dalam kerja praktik di laboratorium dan juga di dalam kelas. Yang kedua adalah materi perkuliahan dalam bentuk PowerPoint dan juga artikel ilmiah. Dan yang ketiga, buku ajar teknologi pengolahan pangan. Adapun materi perkuliahan di mata kuliah Teknologi Pengolahan terbagi menjadi 7 bahan kajian. Yang pertama adalah prinsip pengolahan pangan dan pengawetan pangan. Yang kedua adalah karakteristik bahan pangan. Yang ketiga, teknik pengolahan pangan menggunakan panas. Yang keempat, teknik pengolahan menggunakan suhu rendah. Yang kelima, teknik pengawetan pangan. Yang keenam, karakteristik produk olahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, merupakan pendugaan umur simpan. Dengan kriteria penilaian mata kuliah ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama, tugas kelompok 5%. Yang kedua, kuis 15%, praktikum 50%, 4 adalah UTS 15%, yang terakhir adalah penilaian UAS 15%. Penilaian ini dilakukan secara subjektif berdasarkan ketepatan dan penguasaan materi, partisipasif yang aktif di dalam kelas maupun di dalam laboratorium, serta keterampilan yang dimiliki di dalam kegiatan praktikum.
Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas serta terukur, serta hasil evaluasi saya sampaikan sebagai umpan balik hasil dari tugas mahasiswa baik di kelas maupun di laboratorium. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Tahap berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ini adalah pertemuan kedua kita setelah minggu lalu kita telah jelaskan apa prinsip-prinsip dari pengolahan pangan itu sendiri. Kemudian salah satu dari proses pengolahan pangan, tujuan utama dan kedua adalah teknik pengawetan pangan. Kenapa pangan itu perlu diolah? Yang pertama agar untuk memperpanjang umur simpannya. Nah, ada beberapa teknik pengawetan pangan yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang umur simpannya. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu teknik pangan dalam proses pengawetannya, maka saya jelaskan tentang pokok bahasan yang akan ada di materi hari ini. Yang pertama adalah faktor-faktor kerusakan pangan. Yang kedua, prinsip pengawetan itu sendiri. Yang ketiga, teknik pengawetan menggunakan suhu tinggi dan juga pakai suhu rendah. Kemudian fermentasi yang merupakan salah satu teknik pengawetan. Dan yang terakhir, penggunaan DBT dalam memperpanjang umur simpan dari produk tersebut. Yang pertama, kerusakan pangan. Kira-kira kerusakan pangan itu kenapa bisa terjadi? Ada 5 faktor. Yang pertama adalah tentunya bakteri. Kira-kira bakteri apa yang bisa merusak makanan? Bakteri apa biasanya? Salmonella, E. coli. Kira-kira Salmonella dan E. coli itu bisa kita temukan di mana kalau di pangan? Di telur, susu, daging, bahan-bahan mentah. Biasanya E. coli itu berasal dari air tanah yang banyak mengandung E. coli. Kalau Salmonella biasanya berupa ikan-ikanan, daging-dagingan, dia tinggi salmonellanya. Makanya perlu adanya proses pengolahan yang dimana dia dapat mereduce jumlah dari bakteri, bahkan sampai bisa mematikan bakteri itu sendiri. Yang kedua, adanya hewan pengerat atau serangga. Biasanya terjadi ketika kita proses penyimpanan. Apakah penyimpanannya baik? Kalau terbuka, pastinya banyak lalat yang hidup. Karena lalat pasti membawa E. coli di kaki-kakinya yang bisa menyebabkan kerusakan pangan. Kemudian yang ketiga adalah kadar air. Kenapa kadar air bisa menyebabkan rusak makanan? Kenapa Pak Jiri? Kalau kadar airnya tinggi, kita bisa bakterinya bisa tumbuh, jadinya bahan pakan itu bisa cepat rusak itu. Oke, kadar air, selain kadar air itu bisa menjadi media baik untuk bakteri tumbuh, penambahan kadar air di suatu bahan pangan olahan itu juga mengindikasikan bahwa bakterinya semakin banyak. Jadi yang awalnya produk tersebut itu kering, lama-lama berair, kadar airnya naik, berarti ada bakteri yang tumbuh di situ. Kemudian yang keempat adalah oksigen dan sinar matahari. Kalau tadi kita ngomongin nomor 1, nomor 2, nomor 3 bisa menyebabkan bakteri itu tumbuh. Nah, yang keempat adalah oksigen dan sinar matahari juga dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan makanan itu tidak hanya dia busuk, tapi kerusakan makanan berupa kering tampilannya. Contohnya kayak buah sudah mengkerut. Kenapa kira-kira? Karena kontaminasi dengan oksigennya tinggi. Kemudian karena adanya sinar matahari, karena banyak vitamin dan mineral itu tidak tahan terhadap panas. Meskipun bentuknya bagus, masih sempurna, tapi kalau dipanaskan kena sinar matahari langsung, makanya dia dapat berkurang. Pernah lihat nggak produk-produk di pangan yang tulisannya jangan ditaruh dengan sinar matahari?
dalamnya berubah itu akan berubah menjadi toksin. Karena cross mineral bisa menyebabkan racun. Kalau air mineral nggak kelihatan racunnya, tapi mineral di dalamnya berubah, dia bisa menyebabkan racun. Mungkin nggak langsung meninggal saat itu ya, tapi kalau tersering terminum bisa menyebabkan racun. Oke. Yang kelima adalah waktu dan suhu penyimpanan. Semakin lama waktu menyimpannya dan suhunya yang tidak tepat, maka juga bisa menyebabkan kerusakan. Kerusakan di sini banyak. Yang pertama, kalau misalnya telur nih, kalau telur begini kira-kira kenapa rusaknya? Kenapa? Kondisi penyimpanan bisa. Karena kondisi penyimpanannya menyebabkan dia mudah retak. Retak sedikit bisa menyebabkan E. coli masuk. Kedua adalah daging yang tidak disimpan dingin. Kemudian susu nih. Kenapa susu itu rentan untuk rusak? Kenapa? Karena tinggi protein. Nah, maka bakteri sangat suka sekali di dalam susu. Ikan, nah ikan ini tidak hanya rusak ketika waktu penyimpanan saja, karena kadar airnya tinggi, proteinnya tinggi, dan juga kesalahan saat proses pengambilan ikan. Ikan itu tergores oleh jaring. Apa-apa yang luka di dalam tubuh ikan bisa menyebabkan bakteri itu tumbuh di situ. Nasi juga begitu. Atau ada yang pernah makan nasi aking? Nasi aking itu nasi yang kemarin, atau nasi yang kemarin kemudian dikeringkan terus dimasak kembali. Itu namanya nasi aking. Nah, nasi aking itu selain dia, kita kan nggak tahu ya kalau seperti ini bentuknya sudah berjamur kelihatan, tapi terkadang beras ini atau nasi yang sudah masak ini berair dulu. Kalau ada kumannya kan, baru dia bau, baru dia berjamur. Next, kemudian sebenarnya apa sih prinsip pengawetan? Yang pertama adalah membunuh dan menghambat atau menghambat. Jadi kenapa bakteri itu bisa dibunuh atau bisa dihambat? Yang pertama, kalau bakterinya pasti dibunuh, berarti suhu penyimpanan sama waktu penyimpanannya akan mudah fleksibel dan lebih lama. Tapi kalau hanya menghambat, berarti dia masih ada kemungkinan untuk kita terkontaminasi lagi atau umur simpannya yang pendek. Contohnya di sini, apa kira-kira yang membunuh? Yang membunuh contohnya adalah sterilisasi. Berapa suhu sterilisasi? 121 selama 15 menit. 15 detik sampai 15 menit tergantung dari volume bahannya. Kalau volume bahannya cuma 100 ml, berarti ketikan aja bisa. Asalkan 121 itu tercapai. Kemudian kalau hanya menghambat adalah suhu pasteurisasi. Suhu berat pasteurisasi berapa? 60 sampai 70 derajat Celcius selama 20 menit. Kalau produk susu UHT, ultra high temperature, apakah dia termasuk sterilisasi atau pasteurisasi? Sterilisasi. Makanya susu UHT umur simpannya jauh lebih lama. Selain itu, untuk membunuh atau menghambat, yang pertama tentunya mengawetkan selama proses transportasi. Kalau tadi sterilisasi sama pasteurisasi itu adalah teknik menggunakan suhu tinggi. Kalau kemasan gimana? Apakah dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri? Bisa. Kenapa? Oke, menjaga agar tidak rusak dan terkontaminasi oleh kadar oksigen, air, suhu, atau sinar matahari. Makanya ada beberapa makanan yang dia dikemas secara gelap. Contoh produk yang dikemas secara botol gelap apa? Minuman vitamin C. Orang vitamin C itu kan coklat. Terus kalau produk keripik, ada yang berwarna gelap? Atau ada yang dilapisi aluminium foil? Itu mencegah agar dia tidak masuk oksigen kalau dia divakum atau dengan cahaya matahari. Terus yang kedua, mengatasi kekurangan produksi akibat musim. Contohnya di sini buah-buahan yang musiman adalah buah mangga. Untuk
kita biar nggak musiman. Kira-kira diapain mangganya? Diapain? Mangga. Parah, gimana? Mangga itu adalah buah klimaterik, bisa matang ketika selama proses penyimpanan. Nah, agar dia bisa awet tidak mudah busuk, maka dihambat proses respirasinya. Bisa pertama menggunakan endofilm, jadi proses respirasi dihambat. Yang kedua bisa pakai metode pengemasan MAP atau Modified Atmosphere Packaging, atau pakai CAS yang full storage atau room storage-nya lebih besar, pakai CAS bisa. Kenapa? Apa yang dihambat proses respirasinya? Jadi contohnya misalnya mangga itu dari Amerika datang ke sini nggak 1-2 hari, tapi bisa 2 bulan 3 bulan. Gimana sampai di Indonesia bisa matang sempurna? Dengan cara yang pertama tentunya dipetik di sana tidak dalam keadaan matang, yang kedua dihambat respirasi. Jadi baru sampai di Indonesia dia mulai berrespirasi. Yang keempat adalah memudahkan dalam proses penanganan. Nih, kenapa buah-buah itu dijadikan keripik? Karena mudah sekali untuk dikemas. Kalau misalnya mangga punya 1 ton, nah kita harus punya ruang penyimpanan untuk 1 ton. Tapi ketika dia menjadi keripik, mungkin cuma 1 perebusan, ya kan? Nah itu salah satu teknik proses pengawetan. Metode pengawetan ada 4: perlakuan fisik, penambahan bahan kimia, terus 3 perlakuan mikroba, dan yang keempat adalah proses pemanasan. Ini adalah proses pemanasan. Ini namanya apa? Diapain? Sedikit saja ya. Terus yang ini? Oke, ditumis, disote. Ini baru di boil. Kalau ini dijemur atau sun drying. Ini metode pengawetan yang sangat mudah sekali, terutama dijemur, sangat populer ya buat kerupuk ya. Next, kemudian proses pemanasan tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, ini berhubungan dengan makanan kaleng, dengan produksi susu dan coklat. Di sini saya punya studi kasus yang mungkin teman-teman nanti akan diskusikan. Ini ada studi kasusnya, masih baru terjadi 25 April 2022, di mana keracunan salmonella dari coklat Kinder Joy. Ini coklat yang sangat populer sekali dari dulu hingga kini. Dan menurut WHO kasusnya sudah 150 kasus di 11 negara. Apa yang menyebabkan coklat merek Kinder Joy ini? Menurut WHO selamanya berselang sebulan dari temuan pertama di Inggris, temuan ini memicu penarikan global makanan yang diantaranya berupa telur dan dijual bersama dengan mainan di dalamnya. Ini kan dijaga seperti ini kan. Ternyata di Kinder Joy itu ada salmonellanya. Nah, nanti kita diskusikan bersama kira-kira faktor apa yang dapat memicu salmonella itu bisa ada di Kinder Joy. Kinder Joy kan bukan perusahaan yang kecil ya. Pastinya perawatannya sudah sangat canggih sekali. Kenapa masih ada salmonellanya? Kemudian yang kedua, bagaimana langkah produsen menghadapi masalah tersebut? Apakah ditarik, ataukah kalau ada keracunan semuanya diasuransikan, atau bahkan bisa ada kematian, bagaimana produsennya? Kemudian yang ketiga, hal apa yang perlu diperhatikan untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi lagi? Tentunya kalau ada kejadian seperti ini yang rugi banyak ya, konsumen, produsen. Nah, kalau kayak gini ada di Indonesia, mungkin Kinder Joy nggak akan terjual lagi, karena kita takut kan nanti anak kita yang kecil-kecil tuh keracunan. Nah, apa dari 3 hal ini nanti kita diskusikan. Oke, saya akan bagi menjadi 2 kelompok, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Mungkin bisa dibuat melingkar sekarang. Terus kan kalau di tahun 2022 kan sudah dianggap sedikit modern, lebih modern. Kan jaraknya nggak terlalu jauh. Proses teknologi juga akan tidak jauh berbeda dari yang 2022. Jadi sudah dianggap itu modern. Nah, kira-kira apa faktor
Ada susunya. Itu tinggi protein. Ya. Kinder Joy itu bahan bakunya apa? Kemudian teknik pembuatannya seperti apa? Dan pengemasannya seperti apa? Nah, kalian bisa runutkan dari bahan baku, pengolahan sama pengemasannya. Kira-kira mana yang ada salmonellanya? Nah, sampai di tahapan mana dia tetap terdeteksi ada salmonella. Oke, silakan. Oke, diskusinya sudah selesai ya. Sudah, Bu. Oke, nanti akan ada perwakilan dari setiap kelompok menyampaikan hasil dari diskusinya. Mungkin kita mulai dari kelompok yang pertama akan menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan, siapa perwakilannya? Oke, silakan. Diskusi dari kelompok kami, di mana kan ada kasus banyak banget nih kasusnya 150 kasus bakteri salmonella dari si coklat Kinder Joy ini. Nah, di situ kan ada faktor-faktor apa aja yang mau memicu. Nah, kalau menurut dari kelompok kami, itu kita balik lagi ke awalnya dari masa produsennya, dari masa produknya. Jadi kemungkinan itu ada kontaminasi bahan baku, di mana kan Kinder Joy ini mengandung susu bubuk, lecitin, terus juga coklat gitu, yang memang tinggi kadar proteinnya. Jadi yang memungkinkan dari bahan bakunya awalnya aja itu sudah mengalami kontaminasi tersebut. Lalu juga fasilitas dari alat-alatnya, seperti kemungkinan aja dari alat seperti filternya atau alat-alat thermal lainnya itu yang memang sudah terkontaminasi. Jadi udah dari awal pun emang sudah terkontaminasi gitu. Baru proses produksinya yang nggak steril. Jadi karena faktor bahan baku ataupun faktor dari alatnya, jadi bisa menghasilkan hasil produksinya itu udah jelas tidak steril. Terus juga kurangnya pemantauan mikrobiologi secara rutin. Jadi kan namanya juga produk yang hasilkan ini adalah produk pangan. Jadi kita tuh harus benar-benar memeriksa apakah mikrobiologinya ini baik atau yang dihasilkannya malah jadi toksis gitu. Lalu kalau untuk langkah-langkah produsen yang dihadapi gimana? Nomor satu aja. Oh, nomor satu aja. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Kita beralih ke nomor 2 di kelompok yang kedua. Jadi izin menjawab ya Bu, bagaimana langkah produsen dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi hasil diskusi kami yaitu yang pertama itu kita melakukan penarikan produk secara cepat dari pasar, misalnya kayak dari berbagai supermarket yang ada, dan yang kedua itu berkoordinasi dengan otoritas keamanan pangan, yang dimana kalau di Indonesia sendiri itu kita ada BPOM yang dimana untuk mengecek apakah produk tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi. Dan selanjutnya yaitu menutup sementara fasilitas produksi yang dimana kita gunakan itu seperti contohnya pabriknya akan kita tutup untuk melakukan audit ulang atau pembersihan kembali kepada fasilitas yang digunakan juga. Terus selanjutnya ada melakukan investigasi menyeluruh. Jadi kita akan mengecek kembali bahan apa yang membuat terjadinya kontaminasi pada produk yang kita pasarkan. Dan selanjutnya itu memberikan pernyataan resmi seperti klarifikasi kepada publik untuk menjaga kepercayaan bahwa setelah kita menarik produk tersebut dan kita akan mengeluarkan produk itu kembali di dalam jaminan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu memperbaiki sistem manajemen keamanan pangan, seperti kita melatih ulang karyawan untuk melakukan produksi kembali. Oke, terima kasih. Sekian video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan pada program studi Teknologi Pangan Institut Teknologi Kalimantan. Video ini menjadi sebagai salah satu syarat penyusunan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat serta menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.